Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat ini. Hari ini saya sedang bersama Pak Haji Undang sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangnunggal dan mencoba akan bincang-bincang terkait seputar pemilu tahun 2024. Nanti pelaksanaannya hari tanggal berapa, Pak Undang? Ya, yang campur bahasa Sunda saware gitu. saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga di hari Jumat ini hari yang penuh dengan berkah. Amin. Saya aturkan terima kasih kepada Kang Yayat yang pada pagi hari ini sempat hadir di Sekretariat PPK Kecamatan Karangnunggal. Saya merasa bangga dengan kehadiran beliau menanyakan tentang seputar kesiapan dan persiapan penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sementara Kang Yayat, apa kabar Kang Yayat? Baik Pak Undang, Iya. Pak Haji, hari ini saya kesini kebetulan lagi fit. Alhamdulillah, Dan sebaliknya, Alhamdulillah, simkuring dina danget ieu dina kaayaan sehat, dohirna, Amin, amin, sehat amin. batinna, kalebet pesakna gitu. Mudah-mudahan yang pesakna sehatnya. Ayo, amin, 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 Ya. amin, amin. Tak penginten kieu Pak Haji, ulang campur wae lah, margi es oge es campuran we enak teh. Pami nuju halodo mah nuju panas, es campur teh raos, tapi musim hujan kieu mah kirang pas gitu Kirang tah. pas. Tapi urang nuang gado-gado we lah gitu nya, urang Gado-gado, sarapan gado-gado gado-gado. we, tah, gitu. Nuhun mangga Kang Yat. Oh, nah kieu penginten Pak Haji terkait penginten persiapan pemilu tahapan-tahapanana, penginten simkuring bade tumaros gitu. Mangga. Salah sawiosna tahapan-tahapan naon wae anu parantos dilaksanakeun, terus ayeuna tahapan bagian tahapan naon. Penginten dugi ayeuna teh kitu tah. Insya Allah Kang Yat, yang pertama tahapan yang kami selenggarakan yaitu lewat komando dari pimpinan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama kami bekerja sama dengan PPS, ini sampai di PPS saja ya. Ya. Tahapan dari awal itu adalah ada di KPU, dari mulai perekrutan, petugas atau badan ad hoc di PPK dan di PPS, dan akhirnya yang perlu saya sampaikan atau pada kali ini saya akan sampaikan mengenai tahapan yang sudah sampai di PPS saja. Iya. Di antaranya kami telah PPS telah mengangkat yaitu petugas Pantarli, dan akhirnya terkumpullah data pemilih, data calon pemilih lewat mereka melaksanakan coklit di masing-masing wilayahnya, yang alhamdulillah DPT untuk Kecamatan Karangnunggal yang notabene luas wilayahnya seperti ini, kemudian jumlah desanya ada 14 desa, dan akhirnya DPT ditetapkan sebanyak 68.047 orang. Itu DPT yang telah ditetapkan pada, kalau tidak salah pada bulan Juli yang lalu atau Juni-Juli yang lalu. Itu 60, maaf potong Pak Haji. Siap. Untuk sementara ini pemilih terbanyak atau gimana ada di Tasikmalaya, di Kabupaten Tasikmalaya? itu Pokoknya. memang kalau dilihat dari ketika kami rakor di tingkat kabupaten, katakanlah di KPU, memang Karangnunggal itu adalah jumlah pemilihnya lebih banyak daripada kecamatan-kecamatan lain, yang jumlah kecamatan di Kabupaten Tasik ada 39 kecamatan, begitu Kang Yat. Iya, berarti terbanyak ya pemilihnya. Ya, Sejauh ini sosialisasi sampai ke desa-desa sampai saat ini sudah mulai dilaksanakan atau gimana? ya, Pak kami Haji. bekerja sama dengan PPS yang tersebar di 14 PPS di wilayah Kecamatan Karangnunggal, selalu intent mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat, menyampaikan informasi mengenai daftar pemilih, cek DPT online, kemudian mengenai tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dan juga pada pelaksanaannya nanti. Jadi kami selalu mengadakan sosialisasi baik mengenai atau melalui Facebook, melalui IG, kemudian melalui WhatsApp, dan TikTok juga kami selenggarakan begitu. Oke, supaya masyarakat lebih luas, masyarakat secara luas lebih memahami dan lebih tahu mungkin tahapan-tahapannya, dan juga
tentang situasi nanti ya mungkin ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang perlu saya tanyakan kembali Pak Haji. Siap. Mungkin untuk khusus di Kecamatan Karangnunggal ya. Iya. Untuk sosialisasi seperti kemarin secara offline maupun online. Iya. Jadi sejauh ini menurut pengamatan Pak Haji, masyarakat Kecamatan Karangnunggal gimana nih terhadap ngehnya ataupun meleknya terhadap nanti demokrasi kita? Ya, alhamdulillah pada saat ini setelah kami mengadakan sosialisasi ke berbagai dinas instansi ataupun kelompok masyarakat, baik itu melalui pengajian dan juga kumpul-kumpul, baik itu di pos ronda. Kemudian juga kami mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah SLTA, terutama memberikan informasi kepada calon pemilih pemula yang tidak terdaftar di DPT, tetapi mereka berusia 17 tahun pada hari H nanti, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, mengadakan sosialisasi yang akhirnya alhamdulillah melihat karena kantor kami atau sekretariat kami PPK berdampingan dengan kantor kecamatan, jadi hampir setiap hari dari sekolah-sekolah yang ada atau SLTA yang ada, siswa-siswa SLTA maaf yang ada di Kecamatan Karangnunggal, hampir tiap hari ada yang direkam eKTP. Sehingga mudah-mudahan partisipasi calon pemilih nanti lebih meningkat dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kami selalu mengingatkan bahwa suara kita sangat berarti, suara kita sangat berharga. Apalah artinya kalau 68.047 di DPT tadi, tapi pada waktunya mereka tidak hadir. Akhirnya suara itu akan mubadir gitu kan, tidak jadi hitungan. Nah, makanya kami selalu intent mengadakan sosialisasi. Dan alhamdulillah seizin pimpinan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, mulai hari ini insya Allah kami menayangkan siaran di Radio Sukapura, itu Radio Sukapura yang ada di wilayah Kecamatan Karangnunggal, guna sama untuk menarik partisipasi calon pemilih, mengajak mereka untuk hadir di TPS nanti pada waktunya. Dan Kang Yat, kalau tadi Kang Yat menanyakan tahapan yang akan kita hadapi, insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu yang ada di Undang-Undang Nomor 7 2017, yaitu Undang-Undang mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Insya Allah di negara kita akan berlangsung tahapan berikutnya itu adalah atau di pemilu itu akan tahapan berikutnya adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye insya Allah akan dimulai pada tanggal 28 bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Oke teman-teman atau sahabat TikTok atau yang lainnya, itu barusan camkan ya tanggalnya, harinya, dan harinya itu catat. Selanjutnya Pak Haji, sejauh ini menurut pengamatan Pak Haji, kan diantaranya ada seperti ASN dan penegak hukum ataupun ya kalau di sini kan seputar Kecamatan TNI Polri, gimana netralitasnya seperti apa? Alhamdulillah kami juga mengadakan sosialisasi ke Dinas Pendidikan yang pada saat itu adalah kegiatan Hari Guru yang memakan waktunya panjang, sehingga hampir semua PNS atau ASN yang ada di wilayah Kecamatan Karangnunggal kami menghimbau, mengajak dan acung jempol kepada mereka yang sudah menampakkan diri bahwa mereka itu netral. ASN di Kecamatan Karangnunggal insya Allah akan netral, senetral-netralnya, dalam artian mereka tidak memihak A, B, dan C, dan sebagainya gitu. Kemudian TNI Polri, alhamdulillah selalu kerjasama dengan kami, dan juga kami bekerja sama dengan Panwaslu Kecamatan atau Panwascam, selalu berkoordinasi, dan akhirnya mereka pun memberikan saran agar netralitas ASN dan PNS di Kecamatan Karangnunggal itu benar-benar terbukti adanya. Gitu, Kang Yat? Ya, siap. Mungkin ada sedikit agak panjang inilah, biar sambil ngobrol. Kebetulan Kang Yat hadirnya di sini
tidak disediakan kopi, jadi kopinya enaknya lira. Oh, gitu. Siap, swalayan ya. Swalayan nggak apa-apa. Yang penting kita intinya mungkin untuk memberikan pemahaman terkait seputaran pemilu. Saya bersama Pak Haji Undang. Ada sedikit lagi pertanyaan Pak Haji. Siap. Barangkali bisa menjawabnya kayaknya. Nah, betul. Nah, ini sinergitas. Nah, sinergitas baik dari lintas ormas dan lain sebagainya, ataupun sudah jelas bahwa di Muspika Kecamatan Karangnua itu terlihatlah sinergitasnya saling mendukung untuk tercapainya kesuksesan pemilu khususnya di Karangnua. Betul. Tapi ada di antaranya di daerah lain. Saya tidak akan menjas siapa-siapanya ya Pak Haji. Ada di antaranya ASN upamanya tidak netral sehingga muncul di Facebook kan gitu. Saya upayakan, mungkin saya percayakan ke Pak Haji supaya khusus Kecamatan Karangnua itu betul-betul netral dan dipercaya gitu. Insya Allah, terima kasih Kang Yat, dan memang betul dukungan pada kami selaku penyelenggara di pemilu 2024 ini acung jempol dan sudah saya rasakan ini benar-benar terasa juga. Artinya mereka itu siap mendukung karena penyelenggaraan pemilihan umum dengan asas luber jurdil itu bukan hanya untuk penyelenggara, tapi untuk minimal 3 unsur ya. Yang pertama penyelenggara, kemudian peserta pemilu, dan yang berikutnya adalah pemilih gitu kan. Pemilih itu adalah semua warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun lebih atau sudah pernah menikah gitu kan. Mari kita sukseskan pemilihan umum tahun 2024 dengan asas luber jurdil yang sebenar-benarnya gitu. Sehingga netralitas daripada mereka-mereka terutama ASN, PNS atau juga TNI Polri ini benar-benar, dan kami selalu welcome kayak dengan ormas, dengan LSM, dengan media selalu welcome. PPK Kecamatan Karangnunggal dan insya Allah semua PPK yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mudah-mudahan sama satu persepsi, yaitu welcome. Apa yang perlu kami sampaikan, apa yang mereka tanyakan kebetulan itu. Yang penting jangan ada kaitan atau yang jangan bertanya pada by name by address saja untuk calon pemilih, itu kami jelas tidak akan memberikannya. Kalau mengenai jumlah pemilih, kemudian jumlah TPS dan jumlah TPS yang tersebar di Kecamatan Karangnunggal. Kalau boleh tahu jumlah TPS untuk Kecamatan Karangnunggal. Alhamdulillah. Awal di pemilu 2019 dengan pemilu 2024 itu ada perbedaan. Perbedaannya bukan berarti bertambah, tapi malah berkurang. Itu keputusan dari KPU. Kami tidak bisa menolak. Oh, jadi berkurang? Ya, berkurang. Kalau ataupun calon TPS untuk pemilu 2024 berjumlah 243 TPS. 243 TPS yang tersebar di 14 desa atau 14 PPS di wilayah Kecamatan Karangnunggal yang zonanya cukup jauh dari kantor kecamatan. Ada yang ke Cidadap yang melewati beberapa kecamatan kalau ingin sampai ke lokasi ke desa tersebut. Kemudian itu desa Cidadap berbatasan dengan Cikalong, Cipatujah, Bantar Kalong. Kemudian jalannya juga, masih dalam keadaan seperti itu. Kemudian satu desa lagi yang sangat jauh, yaitu desa Sukawangun yang berbatasan dengan Kecamatan Cikatomas. Jadi memang kalaupun kami agak dalam laporan-laporan ke tingkat KPU Kabupaten Tasikmalaya, kalau diminta itu bukan kami tidak sigap tidak sigap, namun karena medan yang seperti itu, apalagi kalau sekarang cuaca seperti ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini yang turun membawa penuh dengan berkah bagi kita semua. Agak terlambat ya, harap kami maklum atau mohon kalau dimaklumi gitu ya, mohon dimaklumi kayak. Dan sekali lagi saya berharap gitu ya, saya berharap mari kita kerjasama. Suksesnya pemilu 2024 itu adalah sukses kita bersama. Bukan hanya kesuksesan itu berada di panitia. Panitia akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan asas pemilu. Dan kita semua, mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Itu diantaranya Kang Yat. Terakhir ya pemirsa. Kalau boleh tahu nih, di Kecamatan Karangnua atau di Kabupaten Tasikmalaya,
Ini berapa warna yang ikut atau partai ya, yang ikut dalam kontestasi ini? Baik, Kang Yat. Yang pertama, walaupun tidak ditanyakan, saya akan menjawab secara skup nasional. Nasional saja. Skup nasional diantaranya ada 24 partai politik. Itu termasuk 6 partai kedaerahan di wilayah Aceh. Untuk tingkat nasionalnya yaitu ada 18 partai. Sama di Kabupaten Tasikmalaya pun ada 18 partai politik di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di Kecamatan Karangnunggal yang ada pengurusnya atau PAC kelihatannya 10 ya, 10, tapi aneh. Yang lain dari 18 itu pada kemana gitu. Jadi kami sulit untuk menghubunginya. Untuk itu supaya ini pemilu berjalan ataupun pesta demokrasi berjalan dengan riang gembira, gitu, karena ini namanya pesta kepada para PAC yang belum bergabung, belum melaporkan diri ke tingkat PPK di Kecamatan Karangnunggal, kami himbau, kami ajak, mari kita daftar atau sampaikan kepada kami supaya komunikasi terjalin dengan baik gitu ya. Kalau ada apa-apa kami selalu akan mengadakan konsultasi bersama sesama yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Seperti nanti sore, kayaknya insya Allah akan ada rapat koordinasi kaitan dengan tahapan penyelenggaraan masa kampanye. Kami akan rapat koordinasi bersama PPS, kemudian Muspika, Panwascam, dan juga PAC yang ada di wilayah Kecamatan Karangnunggal. Gitu. Itu diantaranya, terutama untuk titik lokasi pemasangan APK. Jadi titik, walaupun Kang Yat belum menanyakan hal itu, saya akan sampaikan dari jumlah 14 desa atau 14 PPS di wilayah Kecamatan Karangnunggal ada 124 titik lokasi untuk pemasangan APK gitu ya, alat peraga kampanye. Dan mudah-mudahan saling mematuhi, saling melaksanakan di dalam pelaksanaannya nanti, terutama kepada para PAC, para kandidat gitu ya, para caleg, dan juga para tim sukses dan relawan. Ketika pemasangan APK itu benar-benar mematuhi ketentuan yang berlaku, supaya tidak terjadi saling salah menyalahkan ataupun hal-hal yang tidak diharapkan. Di antaranya jangan terlalu dekat dengan sarana peribadatan, kemudian kantor-kantor pemerintah, dan juga tempat-tempat pendidikan gitu ya. Kemudian pemasangannya harus kokoh, harus pakai tiang yang kuat, jangan sampai nanti ada yang roboh. Di antaranya, karena anu itu kita hilangkan fitnah. Jadi fitnah mungkin. Jadi nantinya jadi fitnah. Kemudian jangan memasang sembarangan di tiang telepon, ataupun tiang listrik, ataupun di pohon-pohon kayu gitu. Itulah yang tidak diharapkan. Untuk itu kesuksesan pemilu baik dari tahapan sampai pelaksanaan nanti adalah kesuksesan kita bersama. Amin. Itu aja Kang. Terima kasih. Itulah untuk mengakhiri untuk mengakhiri kami mengajak kepada semua calon pemilih di wilayah Kecamatan Karangnunggal pada khususnya, apalah artinya jumlah calon pemilih yang banyak kalau pada hari Rabu tanggal 14 Februari yang sudah memiliki hak untuk melaksanakan pemilihan, kalau tidak hadir, untuk itu datanglah ke TPS masing-masing. Kemudian ingat waktunya dimulai pukul 07 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai datang nanti pada pukul 14, nanti protes lagi. Padahal kami sampaikan bahwa TPS, tempat pemungutan suara, dibuka pada mulai jam 07 atau jam 7 pagi sampai dengan jam 13. Sekian saja barangkali Kang Yat, nanti bisa tambah-tambah ngobrolnya. Siap. Namun sekali lagi mohon maaf, ini rokok nggak ada, kopi nggak ada. Aduh, biar yang penting ini kita bisa menyampaikan. Ya cenah banyak terkait ASN aparatur pemerintah cenah yang kerahkan salah satu calon. Bagaimana tanggapannya? Itu salah satunya barusan saya sudah sampaikan ke Pak Haji sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangnunggal, khusus untuk di Kecamatan Karangnunggal
itu di pihak lain saya pernah juga Pak Haji Ya, betul, melihat betul, ya. ya. Tapi menurut Pak Haji sampai saat ini gimana kecepatan Menurut Karangtunggal? kacamata kami Ya. yang dimana kami selalu intens, selalu kerjasama bersama Panwaslu Ya. atau Panwascam Ya. di wilayah Kecamatan Karangtunggal, itu kayaknya kami selalu mengimbau, Ya. menyampaikan kepada semua, terutama ASN Ya. dan PNS, kemudian juga TNI Polri, untuk bersikap netral, Ya, menjaga kenetralan, jangan sampai menodai. Iya. Menodai. Siapapun yang mengajak, kita adalah netral. Iya, gitu iya, ya, iya. netral. Iya. Adapun netral bukan berarti tidak memiliki pilihan. Iya. Gitu ya. Untuk nanti Iya. silakan salurkan di TPS. Iya, Ya, betul. salurkan di TPS. Jangan mengajak pada orang lain, yang mengajak cukup dengan para tim sukses saja. Iya, Gitu betul. ya. Jangan menggiring-giring, udah kita mah Iya. para tim sukses, nanti juga ada para caleg itu memasarkan Iya. visi misinya, dan mudah-mudahan dari visi misi itu mereka mengerti, paham, kemudian tertarik gitu ya. Betul, betul. Nah, para ASN saya harapkan dan kerjasama dengan TNI Polri, mudah-mudahan semuanya selalu menjaga kenetralan gitu ya, Nah. netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Iya, terima kasih atas ketegasan daripada Pak Ketua PPK Pak Haji Undang Rujat SOS ya. Kalau nggak salah betul ya. Betul, betul. Nah, Betul, terima betul. kasih atas penjelasannya dan ketegasannya bahwa kita ini harus menjamin kelancaran kesuksesan pemilihan umum 2024. Bahkan tidak ada gesekan atau singgungan yang memang nantinya menjadi chaos ya, Pak Haji. Iya, iya, betul, Iya, betul. betul. Iya, Terima kasih atas penjelasannya. Itulah pemirsa, sementara mungkin sampai saat ini sampai di sini dulu ya. Bincang-bincang kami bersama Pak Haji dan kami sebagai jurnalis dari media Jurnal Polri. Sementara sampai saat ini mudah-mudahan kami berpartisipasi dalam jalur dalam on the track ya, dalam jalur saya sendiri, dan berpartisipasi untuk pemilu supaya pemilu itu sukses dan aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali koalisi, kembali kasih. Sementara sampai di sini dulu. Lumayan. Kasih tutup. Mohon. Nah, tuliskan dulu. Nah, saya